Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan imunologi dasar bab organ limfoid sekunder ya. Sekarang kita lanjutkan tentang GALT ya. GALT Associated Lymphoid Tissue ya. Kalau dulu kita bahas MALT, dilanjutkan dengan BALT, kemudian NALT ya. Sekarang kita bahas GALT atau GALT Associated Lymphoid Tissue. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah sistem pertahanan imun yang ada di mukosa ya. Kemudian definisi dari GALT, penyusun GALT, struktur dan fungsinya. Nah, kita mulai dari sistem dari pertahanan di mukosa ya, mukosa saluran cerna maksudnya ya. Nah, yang pertama adalah lapisan epitel ya, intestinal epithelial barrier. Jadi lapisan epitel yang membentuk lapisan benteng gitu ya, seperti penahan gitu ya, yang membatasi antara bagian dalam usus ya dengan jaringan usus ya. Maksudnya yang membatasi antara lumen usus dengan jaringan usus di bawahnya ya. Nah, sehingga patogen atau kuman yang ada di saluran cerna tidak bisa masuk ke dalam usus, dalam jaringan usus ya. Yang kedua adalah lamina propria. Ya, jadi ini adalah lapisan di bawah mukosa ya. Jadi kan ada lapisan mukosa, submukosa ya dan seterusnya ya. Nah, yang ini adalah lapisan lamina propria ya, sebelum muskularis ya, lapisan muskularis ini ada lamina propria. Nah, di lamina propria itu banyak mengandung sel-sel imun ya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai pertahanan diri. Nah, yang terakhir yang kita bahas ini nanti adalah GALT ya, GALT Associated Lymphoid Tissue. Nah, ini hanya sebagian dari sistem pertahanan di mukosa usus ya. Nah, nanti ini GALT apa definisinya ya? GALT itu bagian dari MALT atau bagian dari mukosa associated lymphoid tissue ya, yang lokasinya itu terkait dengan mukosa saluran cerna ya. Jadi MALT yang lokasinya berkaitan dengan saluran cerna ya, itu disebut dengan GALT, mudahnya seperti ini. Nah, ada beberapa versi tentang GALT itu isinya apa saja sih ya, siapa saja yang menyusun GALT itu, atau siapa saja yang masuk kategori GALT itu ya. Nah, ada beberapa versi ya. Yang pertama yang disebut GALT itu, masuk kategori GALT itu adalah yang pertama tonsil ya, tonsil yang ada di ring of Waldeyer itu ya, dari tonsil pharyngeal atau adenoid, kemudian tonsilla palatina, tonsilla tuba, dan tonsilla lingualis ya. Nah, itu kemudian Peyer's patch atau Placus peyeri, kemudian ada isolated lymphoid follicle, ada mesenteric lymphonode, ada rectal lymphoid tissue atau rectal tonsil atau tonsil rektal. Nah, ini versi pertama mengatakan bahwa GALT itu isinya ya ini tonsil, Placus peyeri atau Peyer's patch, ILF, ya, isolated lymphoid tissue, mesenteric lymphonodus, dan rectal lymphoid tissue. Nah, yang kedua itu tidak memasukkan tonsil ya. Jadi seperti yang pertama ya, para ahli yang kedua ini meyakini bahwa GALT itu selain tonsil ya. Jadi mulai dari Placus peyeri sampai ke rectal tonsil ya. Kemudian kategori yang ketiga adalah isinya Placus peyeri, isolated lymphoid follicle, dan mesenteric lymphonode ya. Tiga ini ya. Nah, nanti karena saluran cerna itu mulai dari atas sampai ke bawah ya. Nanti kita bahas saja biar semuanya tercakup ya.
Kita ambil pendapat yang pertama ya. Jadi isinya dari GALT itu adalah mulai dari tonsil, ring of Waldeyer, Placus Bayeri, isolated lymphoid follicle, mesenteric lymphonodes, dan rectal tonsil. Nanti kita bahas semua di video-video berikutnya ya. Nah, yang jelas walaupun ada perbedaan tiga ini, ya, yang jelas GALT itu seperti malt ya. Karena GALT itu adalah bagian dari malt ya. Jadi GALT itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu bagian induksi dan bagian efektor ya. Bagian induksinya nanti tempat induksinya terjadi respon imun, dan efektornya adalah di tempat-tempat yang difus ya, di sepanjang saluran cerna ya. Kalau tempat induksinya ya ada di beberapa tempat itu, tonsil, Placus Bayeri, dan lain-lain itu ya. Nah, kita masuk ke struktur GALT ya. Karena GALT itu tersusun atas beberapa organ ya, beberapa kelenjar ya, beberapa susunan ya. Maka secara individu ya tentu terdapat perbedaan detail dari anggota dari GALT itu ya. Tetapi secara umum GALT itu pasti memiliki follicle lymphoid ya, karena dia adalah bagian dari lymphoid tisu ya. Nah, yang isinya itu adalah ada secara umum ya, berarti ada follicle lymphoid ya, ada sel B, ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, ada sel T regulator ya, ada sel dendritik, ada makrofag, ada innate lymphoid cell ya, yang memproduksi, yang memicu terjadinya organ limfoid ya. Dan juga ada sel M yang tempat masuknya antigen, tempat masuknya patogen ya. Itu secara umum isinya seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di situ ada sel T helper, ada sel T regulator ya di GALT itu. Artinya apa? Artinya berarti nanti ada fungsi regulasi ya. Nanti kita lihat fungsinya ya. Nah, ini ya, karena ada follicle lymphoid ya, maka GALT itu berfungsi sebagai tempat terjadinya respon imun terhadap patogen yang masuk ke saluran cerna ya, terutama di usus ya, kalau yang selain adenoid ya, selain ring of Waldeyer ya. Nah, kalau yang saluran cerna berarti mulai dari atas, mulai dari tonsil ya. Nah, sehingga terjadi respon imun ya. Yang kedua adalah induksi toleransi terhadap makanan ya. Kita tahu bahwa makanan kita itu kan isinya ada protein dan lain-lain ya. Nah, sebagian besar alergen itu adalah protein kan. Nah, bagaimana protein yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran cerna itu tidak memberikan respon imun, nah sehingga perlu ditekan respon imun terhadap protein yang masuk sebagai makanan itu ya. Nah, sehingga itu salah satu fungsi dari GALT, karena tadi ada sel T regulator ya, sel Treg ya, yang akan menginduksi toleransi terhadap makanan ya. Nah, karena dia di GALT itu fungsinya sebagai terjadinya respon imun ya, maka banyak vaksin yang diberikan ya berdasarkan kerja dari GALT ini ya. Itu yang fungsi-fungsi GALT ya, ada dua fungsi utama ini ya. Nah, ini adalah referensi yang digunakan. Nanti yang ingin memperdalam silahkan diperdalam lagi ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.